Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompak 8 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal kami. Berikut identitas jurnal. Yang pertama, judul jurnal Mediating Effect of Leader Behavior on Organizational Knowledge Sharing and Manufacturing Firm Competitiveness. Selanjutnya, penulisnya adalah Adeline Chinoin, Ugo Agranea, Rev Fr. Anthony Igwe, lalu ada Eji Keme Emmanuel Isichiel. Tahun terbitnya tahun 2021, volumenya ada 16 volume dan halamannya ada 55-75. Nama jurnal Interdisciplinary Journal of Information Knowledge and Management. Penerbit Informing Science Institute. Berikut ISSN-nya dan juga link aksesnya. Lisensinya CC by NC 4.0 Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License. Dalam persaingan industri manufaktur yang semakin ketat, berbagai pengetahuan menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, efektivitas knowledge sharing sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpin. Pemimpin yang mendukung komunikatif dan mendorong kolaborasi dapat menciptakan budaya organisasi yang kondusif untuk berbagai pengetahuan. Sayangnya, dalam banyak perusahaan manufaktur di negara berkembang seperti Nigeria, proses knowledge sharing belum optimal. Penelitian sebelumnya jarang menyoroti peran perilaku pemimpin sebagai faktor mediasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji bagaimana perilaku pemimpin memediasi hubungan antara knowledge sharing dan daya saing perusahaan manufaktur dengan tujuan memberikan pemahaman baru serta rekomendasi praktis untuk penguatan keunggulan kompetitif melalui manajemen pengetahuan yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deskim Tara dengan NIM 1501223355. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas yang pertama mengenai rumusan masalah. Di sini kami menganalisis terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah sejauh mana berbagi pengetahuan mempengaruhi daya saing perusahaan manufaktur di Nigeria. Yang kedua, apakah perilaku pemimpin memediasi hubungan antara berbagi pengetahuan dan daya saing perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga, bagaimana dimensi berbagi pengetahuan seperti desain kerja, sistem penghargaan, dan komunikasi informasi mempengaruhi daya saing perusahaan melalui perilaku pemimpin. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengkaji pengaruh berbagi pengetahuan terhadap daya saing perusahaan manufaktur. Yang kedua, untuk menganalisis peran mediasi perilaku pemimpin dalam hubungan antara berbagi pengetahuan dan daya saing perusahaan. Yang ketiga, untuk menilai pengaruh dimensi berbagi pengetahuan seperti desain kerja, penghargaan, dan komunikasi informasi terhadap daya saing perusahaan melalui perilaku pemimpin sebagai mediator. Dan yang ketiga adalah manfaat. Di sini terdapat 2 manfaat. Yang pertama adalah manfaat praktis. Di dalam manfaat praktis terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan wawasan kepada manajer atau manajemen perusahaan manufaktur tentang pentingnya kepemimpinan dalam mendukung lingkungan berbagi pengetahuan. Yang kedua, menjadi dasar rekomendasi strategi perusahaan dalam meningkatkan daya saing melalui penguatan perilaku kepemimpinan yang konstruktif dan sistem berbagi pengetahuan yang efektif. Yang selanjutnya adalah mengenai manfaat teoritis. Yang pertama adalah memberikan kontribusi pada pengembangan teori berbagi pengetahuan dan daya saing perusahaan, khususnya dalam konteks ekonomi berkembang. Yang kedua, menambahkan perspektif baru mengenai peran perilaku pemimpin sebagai faktor mediasi dalam hubungan antara berbagi pengetahuan dan daya saing. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah teori berbasis sumber daya atau research by view. Teori berbasis sumber daya ini merupakan kerangka kerja konseptual yang menjelaskan bahwa sumber daya internal dalam suatu organisasi adalah fondasi utama untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh J. Barney pada tahun 1991 dan terus berkembang termasuk dalam versinya yang paling terbaru pada tahun 2012. RBV menjadi sangat relevan dalam era persaingan global karena membantu menjawab pertanyaan mengapa beberapa perusahaan lebih unggul dari yang lain, meskipun mereka dalam industri yang serupa dan juga memiliki akses teknologi yang sama. Terdapat beberapa karakteristik sumber daya yang mendukung keunggulan kompetitif. Yang pertama adalah valuable atau berharga. Yang kedua adalah rare atau langka.
dan yang ketiga adalah initiable atau sulit ditiru, dan yang keempat adalah non-sustainable atau tidak mudah digantikan. Nah, terdapat peran pemimpin dalam kerangka RBV ini. Dan yang pertama adalah mendorong budaya berbagi pengetahuan, yang kedua mengatur struktur kerja, yang ketiga meningkatkan motivasi intrinsik karyawan, dan yang keempat menghubungkan strategi berbagi pengetahuan dengan tujuan kompetitif perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan mengacu pada cara seorang pemimpin bertindak dalam proses mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan, dan memfasilitasi anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan bukan hanya soal posisi atau jabatan, tetapi juga mencerminkan pengaruh nyata melalui tindakan dan sikap yang membentuk budaya organisasi, motivasi karyawan, serta kinerja dan daya saing perusahaan. Terdapat klasifikasi perilaku kepemimpinan. Yang pertama adalah tirani, atau di mana pemimpin fokus secara eksklusif pada pencapaian tujuan organisasi, tanpa mempedulikan kesejahteraan atau kebutuhan karyawan. Yang kedua adalah menyimpang, yang di mana pemimpin tidak kompeten dan menunjukkan perilaku tidak etis atau tidak profesional. Yang ketiga adalah suportif tidak loyal, di mana pemimpin menunjukkan perhatian tinggi terhadap karyawan, namun mengabaikan aturan, prosedur, dan nilai organisasi. Dan yang keempat adalah konstruktif. Tipe ini menjadi fokus utama dalam penelitian, yang dimana pemimpin tidak hanya memperjuangkan pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga peduli pada kesejahteraan karyawan. Berbagi pengetahuan merupakan proses dinamis di mana individu dalam organisasi menyebarkan dan menerima informasi, keterampilan, serta wawasan kepada sesama anggota organisasi, baik secara formal maupun informal. Nah, dalam konteks organisasi modern, berbagi pengetahuan menjadi kunci dalam menciptakan inovasi, mempercepat pemecahan masalah, meningkatkan efisiensi operasional, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Organisasi yang memiliki budaya berbagi pengetahuan biasanya lebih tangguh dan mampu bertahan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Terdapat 4 tingkat abstraksi dalam berbagi pengetahuan menurut Mouna dan Salem pada tahun 2012. Yang pertama adalah tingkat konseptual, yang kedua tingkat organisasional, yang ketiga tingkat logis, dan juga yang keempat tingkat fisik. Nah, terdapat komponen logis dalam berbagi pengetahuan. Yang pertama adalah desain kerja, yang kedua sistem penghargaan, dan yang ketiga komunikasi informasi. Nah, implikasi berbagi pengetahuan terhadap organisasi yang pertama adalah meningkatkan kapasitas inovasi, karena ide dan wawasan dari berbagai individu dikombinasikan. Yang kedua, memperkuat kapabilitas organisasi dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang ketiga, menurunkan duplikasi pekerjaan, karena informasi tersedia dan bisa diakses kembali. Dan yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan, karena organisasi mampu beradaptasi lebih cepat terhadap dinamika pasar. Yang selanjutnya adalah daya saing atau competitiveness. Daya saing organisasi mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk bersaing secara efektif di pasar dengan menawarkan produk atau layanan yang lebih unggul daripada yang ditawarkan oleh pesaing. Keunggulan ini dapat berupa yang pertama, kualitas produk atau layanan yang lebih tinggi, yang kedua, harga yang lebih kompetitif, yang ketiga, inovasi berkelanjutan dalam proses produk atau model bisnis, dan yang keempat, nilai tambah yang dirasakan oleh konsumen. Terdapat beberapa indikator daya saing perusahaan. Yang pertama adalah pangsa pasar atau market share. Yang kedua, profitabilitas jangka panjang. Yang ketiga, kemampuan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Yang keempat, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Kelima, efisiensi operasional. Dan yang keenam, kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, terdapat hubungan antara berbagi pengetahuan, kepemimpinan, dan daya saing. Berbagi pengetahuan secara langsung berkontribusi pada peningkatan daya saing, karena pengetahuan adalah sumber daya strategis yang dapat menciptakan nilai tambah dan inovasi. Namun, pengaruh ini dimediasi oleh perilaku kepemimpinan. Artinya,
Keberhasilan berbagi pengetahuan dalam meningkatkan daya saing sangat bergantung pada peran pemimpin dalam yang pertama, mendorong keterbukaan, membangun sistem penghargaan, mengatur desain kerja yang memungkinkan kolaborasi, dan mengadopsi teknologi komunikasi yang efektif. Implikasi strategisnya yang pertama adalah perusahaan harus memandang daya saing tidak hanya sebagai hasil akhir, tetapi sebagai proses yang ditopang oleh sistem manajemen pengetahuan dan kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, dalam ekonomi berkembang seperti Nigeria yang menjadi fokus dalam penelitian ini, pemanfaatan sumber daya internal secara optimal menjadi kunci bertahan dalam tekanan pasar global yang semakin kompetitif. Dan yang ketiga, investasi dalam pelatihan kepemimpinan dan sistem berbagi pengetahuan adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing secara berkelanjutan. Di slide ini menjelaskan metode penelitian. Jenis penelitiannya yaitu kuantitatif menggunakan pendekatan survei cross-seksional. Tujuannya sendiri untuk menguji hubungan antara knowledge sharing, perilaku pemimpin, dan juga daya saing perusahaan manufaktur di negeri. Untuk populasi dan sampelnya, populasinya itu karyawan perusahaan manufaktur dari 6 zona geopolitik di negeri. Sampelnya yaitu 280 karyawan dari 18 perusahaan manufaktur yang telah beroperasi minimal 3 tahun. Teknik samplingnya menggunakan stratified sampling, yaitu untuk memastikan keterwakilan dari berbagai sektor industri. Lalu pengumpulan datanya dikumpulkan menggunakan kuesioner, dikirim secara langsung dan menggunakan via email. Skala yang digunakannya Likert 5 poin, atau 1 sama dengan sangat tidak setuju dan 5 sama dengan sangat setuju. Lalu untuk instrumen penelitiannya menggunakan variabel knowledge sharing diukur melalui 3 dimensi, yaitu work design 4 item, reward system 3 item, information communication 2 item, perilaku pemimpin atau leadership behavior 3 item, dan juga daya saing competitiveness 4 item. Untuk uji validitas dan reliabilitasnya, dilakukan uji validitas melalui analisis faktor konfirmatori atau CFA. Penghapusan beberapa item dilakukan jika loading faktor kurang dari 0,70. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha, Composite Reliability atau CR, Average Variance, Extras, dan AV. Di slide ini menjelaskan hasil penelitian. Hasil penelitiannya pengaruh knowledge sharing terhadap competitiveness, yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan dari knowledge sharing terhadap daya saing perusahaan. Artinya, semakin sering pengetahuan dibagikan antar karyawan, semakin tinggi daya saing perusahaan. Peran perilaku pemimpin sebagai mediator juga berdampak besar. Pemimpin yang mendukung komunikasi, memberi apresiasi, dan menciptakan suasana terbuka membuat knowledge sharing lebih efektif dan juga perusahaan lebih kompetitif. Lalu peran setiap dimensinya ketiga komponen perilaku pemimpin diuji secara terpisah. Desain kerja atau work design, tata cara pekerjaan yang mendukung kolaborasi dan transfer pengetahuan. Lalu reward system, yaitu intensif dan penghargaan bagi karyawan yang aktif berbagi pengetahuan, dan juga komunikasi informasi, yaitu saluran komunikasi terbuka menuju pertukaran ide. Hasilnya sendiri, semua subdimensi tersebut berkontribusi dengan signifikan. Mekanisme reward dan komunikasi khususnya berfungsi sebagai saluran penting agar knowledge sharing bisa meningkatkan daya saing. Lalu yang terakhir nilai statistik, itu hasil modelnya signifikan P kurang dari 0,05. Untuk nilai R2 tingginya, artinya variabel knowledge sharing dan perilaku pemimpin mampu menjelaskan sebagian besar daya saing perusahaan. Slide selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan dari jurnal ini yaitu mengangkat isu penting terkait bagaimana perilaku pemimpin menjadi faktor mediasi antara knowledge sharing, yaitu berbagi pengetahuan dan daya saing perusahaan manufaktur, khususnya di negara berkembang seperti Nigeria.
3 elemen utama yang mempengaruhi keberhasilan knowledge sharing, yaitu desain pekerjaan atau work design yang mendukung kolaborasi kebebasan berpendapat sehingga mendorong karyawan lebih terbuka dalam berbagi pengetahuan. Yang kedua yaitu sistem penghargaan organisasi atau reward system, baik finansial maupun non-finansial, yang memotivasi karyawan untuk berbagai ide inovatif yang dapat meningkatkan kinerja dan keunggulan bersaing. Yang ketiga yaitu ada komunikasi informasi communication, khususnya melalui teknologi informasi seperti ICT yang mempercepat proses penyebaran pengetahuan dan memperkuat budaya organisasi yang terbuka. Selanjutnya yaitu ada penelitian ini menggunakan pendekatan partial-less square structural equation modeling atau PLS-SEM dengan data dari 228 responden di 18 perusahaan manufaktur. Temuan utamanya yaitu menunjukkan bahwa berbagi pengetahuan secara signifikan berdampak positif terhadap daya saing perusahaan. Namun, dampak tersebut menjadi jauh lebih kuat jika dimediasi oleh perilaku kepemimpinan yang konsumtif. Pemimpin yang konstruktif yaitu mereka yang mendukung baik tujuan organisasi maupun kesejahteraan tim sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang memfasilitasi knowledge sharing. Tanpa peran pemimpin yang aktif dan mendukung, knowledge sharing yang dilakukan cenderung tidak maksimal sehingga perusahaan kesulitan mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan jurnal penelitian ini menegaskan bahwa knowledge sharing memainkan peran sentral dalam meningkatkan daya saing perusahaan manufaktur, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpin. Kepemimpinan yang konsumtif terbukti menjadi mediasi yang memperkuat hubungan antara berbagi pengetahuan dan keunggulan bersaing perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur terutama di negara berkembang disarankan untuk yang pertama itu mendesain ulang struktur pekerjaan yang mendukung kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Yang kedua yaitu menerapkan sistem penghargaan yang mendorong berbagi ide dan inovasi. Yang ketiga yaitu mengadopsi teknologi komunikasi informasi yang mempercepat dan mempermudah transfer pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kepemimpinan dengan menekankan pentingnya perilaku yang mendukung dan inspiratif. Demikian pemaparan dari presentasi kami mengenai peran mediasi perilaku pemimpin terhadap knowledge sharing dan daya saing perusahaan manufaktur. Kami berharap hasil kajian ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi pengembangan manajemen di sektor industri, khususnya dalam konteks negara berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.